الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين ثم قال وقراءة الفاتحة بالبسملة والتشديدات الأربع عشرة وإخراج الضاد من الله وليس في الفاتحة ضاد. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul bertemu kembali di dalam majelis yang mulia ini. Kenapa kita katakan mulia? Karena majelis kita berkumpul pada malam hari ini pertama adalah tempatnya merupakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah di mana semua kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kemuliaan di majelis ini ialah dihiasi dengan pengajian ilmu-ilmu yang berhubungan bersambung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga seluruh keluarga, para sahabat, para dzurriyyah, para pecinta-pecinta, pengikut-pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah pada malam hari ini pun di majelis kita juga dihadiri oleh salah seorang dzurriyyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang tua kita Nabi Muhammad Syekh bin Ahmad Maula Khilaf. Beliau selalu mengawal kita, selalu mendampingi dan memberikan dampingan arahan kepada kita semua. Maka mudah-mudahan kita bersama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah selalu memberikan kesehatan, keafiatan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Syekh Maula Khilaf. Allah panjangkan umur beliau, Allah bukakan seluruh kebaikan-kebaikan yang bersumber dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua pun mendapatkan keberkahan-keberkahan itu, dan seluruh para habaib yang juga berhadir, Habib Muhammad Iqbal dan Habib Muhammad bin Abdul Qadir Ba'u yang alhamdulillah juga hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan bukan kita hanya dikumpulkan di majelis di tempat ini, akan tetapi kita akan dikumpulkan bersama beliau-beliau hingga di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama datu-datu beliau. Melanjutkan kajian kita melanjutkan kajian kita di bulan telah lewat, yaitu malam ini masuklah kita pada rukun sembahyang yang kedua, yaitu membaca surah Fatihah. Membaca surah Fatihah.
bil basmalati, membaca surah Fatihah itu karena kita ini fikihnya umpat bermadhab dengan Imam Syafi'i, maka Fatihah kita itu harus dibaca mulai Bismillahirrahmanirrahim, karena madhab kita adalah madhab Imam Syafi'i. Berbeda kita kalaunya madhabnya madhab Imam Ahmad bin Hanbal, sijin kadang mewajibkan, jadi kita madhabnya madhab Imam Syafi'i. Nah, kita berdaan mengarang Fatihah itu awalnya ialah mulai Bismillahirrahmanirrahim. Artinya mulai Bismillahirrahmanirrahim. Al-arba'u asyarata, tasdidnya yang ada di dalam surah Fatihah yaitu mulai Bismillahirrahmanirrahim, semuanya jumlahnya ada 14 macam. Maksudnya di sini Habib Ahmad bin Zain mengatakan seperti ini lawan kita bukan hanya sekedar mengatakan bahwa jumlah tasydid yang ada di dalam Fatihah itu 14 macam, kayak itu aja ada. Maksudnya ketika seseorang membaca surah Fatihah, maka kada boleh disabutin jua pun tertinggal daripada tasydid yang 14 macam itu. Apabila dikatakan tasydid di dalam bacaan surah Fatihah itu 14 macam, maka 14 rutin 14 macam itu harus dibaca. Karena begitu banyak orang terkadang membaca Fatihah itu tadi mulai bismillahnya aja sudah salah. Kenapa? Tasydidnya di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu kada dibacanya. Cuma orang tua kira-kira kada tejo kalau kira-kira yang banyak itu yang rencok kita dapat itu kakanakan itu apabila jadi suruh baca apa aja misalnya nang dimulai dengan bismillah, kebanyakannya kakanakan itu baca bismillahirrahmanirrahim, 3 puting tasydidnya dan 3. Kenapa jadi nangkaya itu kebanyakannya itu karena kelengahan kelalaian gurunya nang melajari Al-Quran. Di mana-mana ulun gambarkan banyak sudah di Kelengpang itu ada TK Al-Quran. TK Al-Quran Kelengpang itu ulun kedepan melajari, tapi setiap kakanakan belajar di TK Al-Quran itu hendak naik tingkatan, maka ulun diminta untuk mendengarkan tes. Kau aja bah dinaikkan sudah cukup aja bah, atau di papan tukang rancang terjadi hingga Bismillahirrahmanirrahim
Mana ada Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ulun selidiki safarinya hampir tiap guru-gurunya yang mengajari itu tadi, ketika menyuruh muridnya baca, murid gurunya sibuk dengan menulis, ada bujur memperhatikan. Maka ujar-ujar sudah ulun pesankan sebelum mengajar, ini katakanlah nambuhan nikah melajari ini lain orang yang sudah bisa, tapi orang yang mulai awal belajar yang belum tahu di apa-apa. Namun yang melajari orang yang belum tahu di apa-apa tentu digiring mulai biji per biji, huruf per huruf, kata per kata, baik menulis ataupun membaca. Kalau misalnya ujar-ujar melajari akan menulis, lalu ujar tulislah, lalu menulis alif, ba, tapi ikan kadang menyontohkan kawan-kawan ini langsung ikan tulis saja, akan suruh menulis, orangnya kada bisa baca. Lamun orang sadar diri bahwa yang kita pelajari itu adalah kata-kata yang hanya belajar. Nah, di hati kawan-kawan menulis alif itu mulai sini, mulai di atas, mbah itu hanya ke bawah. Menulis harokatnya, barisnya ulang. Nah, lihat bapak, lihat ibu. Nah, menulis baris di atas, mulai atas ke bawah. Perhatian kamu jujur, karena tuh pada sedikit tentang menulis alif tuh mulai bawah saja. Menulis harokat begitu tadi harusnya mulai atas ke bawah, dari bawah ke atas saja. Kenapa terjadi kayak itu? Itu karena kelengahan gurunya. Banyak. Ketika pulang melajari, baca dan macam-macam, bismillahnya kadang bujur diperhatikan, sehingga kanak-kanak itu inya hanya membaca bismillah, nang kaya didengarnya, narawayan kada bujur menurut bimbingan, iya nang kebanyakannya baca bismillahirrahmanirrahim. Lamun ini tadi dibiarkan, ambil kanak-kanak 10 tahun akan datang membaca bismillah seperti ini, kurang Tuhan membaca. Karena kanak-kanak pegangan. Maka kita 10 tahun, 15 tahun akan datang inyalah macamnya menjadi imam pemula. Bila jam kada bujur belajar, akan diubahnya seperti yang benar. Akhirnya kurang baca bismillahirrahmanirrahim. Padahal di dalam bismillahirrahmanirrahim itu terkandung tasydid 3 macam, 3 biji. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tasydid di situ wajib dibaca tarqiq, bukan dibaca tafkhim. Apa itu tarqiq? Tarqiq itu dibaca tipis, Kada boleh kita baca bismillah, kada boleh. Atau misalnya bismillah, kada boleh. Itu tafkhim namanya. Jadi membacanya bismillah. Nah, ini pas kanafotnya Fatihah. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kada boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu tarhim namanya, bukan tartib. Orang baca Rahman apabila jadi bacanya kada jujur karena kada belajar lalu membacanya tarhim. Ketahuan orang Arabnya ini kada belajar baca Fatihah atau baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga pasti perlu diperhatikan, baik diri kitanya atau anak kita. Coba membaca anak sekali anak kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayo anak baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau belajar dulu, berarti apa? Salah sampai. Nah, tahu kita. Kayak berapa? Apa baca nama ini seumuran sudah. Kayak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bangsa salah yang baik. Ya, kajian kada guru tuh dia atau bahaya anak-anak pas bahasa. Kemudian di dalam kitab masalah urusan Fatihah al-akhtah fi qiraatil Fatihah, di dalam kitab situ dijelaskan banyak orang membaca Bismillah itu tadi pun salah. Ketika membaca ba-nya itu tadi, ketika membaca huruf ba-nya itu tadi terlalu tipis. Coba kadang-kadang kita mendengar kadang-kadang waktu orang anggap memulai itu mah biasanya Fatihah itu terkadang ada orang suaranya pun terbuat di mikrofon membaca Bismillah itu tadi Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan syarat orang membaca huruf ba itu kedua bibirnya bagian dalam ini wajib rapat. Bibir bagian dalam ini wajib rapat. Wajib rapat. Apabila yang ada rapat, seakan-akan terdengar angkanya membaca tempat huruf Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini perlu juga diperhatikan ya. Perlu juga diperhatikan. Dulu kita yang belum biasa dikirim pamit dulu kaos mengisi acara rutinan beginian. Udah tiap malam Kamis dulu kaos sudah hampir 20 tahun ada. Ujar ulun pas dapat Fatihah minggu ini karena kita maju satu-satu berhubung ini babnya bab Fatihah, maju satu-satu membaca Fatihah. Ulun hendak mendengar kayak pembacaan Fatihah. Nah, pokoknya nggak bisa paru menurun, tapi separuh menurun gair nang turun nang separuh itu kayak penjurang yang menjawab yang paling jadi kayak apa banyak kayak kadang kalau jurang hendak pandangan Fatihah pian kalau ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Menurut kemampuan ulun nang ulun pernah belajar dari ulun ke ulun akan ulun pada akan kayak apa. Kadang ada bertahan diri juga tidak kayak sekolahan. Kayak banyak itu. Jadi ulun pun di kanal sini siapa kami ini nggak ada. Jadi juga kayak dia sudah siapa anak maju yang siapa anak maju.
ulun tak mendengar bacaan Fatihah yang kayak apa. Jadi pernah ada di sebuah kampung, termasuk kampung Yaman, yaitu di kampung Az-Zabidi. Kampung Az-Zabidi. Terus itu ada Habib Muhammad bin Ahmad bin Smith, bin Ahmad bin Muhammad bin Smith di kampung Az-Zabidi. Bila orang behilang pada sini, orang behilang aja ada apa behilang pada apa jemaah pendapat dia ada nanti ada nang petakun, ada nang apa. Bila ada nang petakun apa nang tahun apa dia sini. Oh, takut ini deh. Dijawab sini dengan kayak ini. Apalagi di sini habis saya sudah di sini baca Fatihah. Tiap orang behilang pada sini suruh sini baca Fatihah. Bukan apa-apa ujar sidin, aku ujar sidin tampulu aku ada, aku indah umat Rasulullah itu punya kekurangan di dalam ubudiyahnya kepada Allah Ta'ala. Aku indah di sini. Bukan aku hendak menjadikan kamu murid supaya aku akan menjabat aku guru, ada di sini. Aku hendak berbagi, aku hendak bujur membantu Rasulullah menyampaikan ilmu yang diwariskan sidin maliwat aku Habib Ahmad bin Muhammad bin Smith. Ilmu dan tusin. Jadi kita jangan gair kalau misalnya malahan jangan kawan kita datang ke istilah kalau ada kudu siapa bujur kita dengar fasih, kita dengar nyaman, kita dengar misal bujur pak guru, kita datang pada tampulu kurang tuh ada ambil ilmu masalah nang fardu ain ini dalam urusan Al-Quran, yaitu belajar Fatihah. Fatihah itu hukum kita belajarnya fardu ain. Adapun belajar sebagian Al-Quran lain pada Fatihah itu fardu kifayah. Artinya sekampungan ini misalnya bertangan hanya bisa baca Fatihah, seikung yang bisa baca Quran sebagian, yang lain kadang yang bisanya lagi cukup kada berusaha lagi. Quran fardu kifayah. Kalau yang fardu ain pengarang Fatihah, artinya bila kita ada belajar Fatihah, maka artinya kita sudah meninggalkan yang difardukan oleh Allah dan Rasulnya kepada setiap pribadi yang mukallaf. Maka selama kita mau belajar masalah Fatihah, selama itu pulang kita berdosa. Maka itu kita berdosa. Iya, jadi kita tahu ada mintanya berarti bulan Rajab kita minta ampun lawan Tuhan. Jember bisa. Asalnya tak bisa jadi pada kalau ingin salah lihat kayak semalam pulang ada apabila orang salah lihat jantung kasihan. Fatihah wajib belajar. Selain itu pula kebanyakan ada yang terjadi orang membaca huruf-huruf di dalam Fatihah yang fardu ain kita belajarnya itu tadi, ialah di mana kita ini tadi bujur-bujur memperhatikan. Terkadang ada orang yang membaca huruf yang sudah mati tetapi kayak pepantun. Seperti misalnya
Kalau kita hijaan bahari, bukan ada belajar belajar apa hanya di kiraan di ini kan banyak manhaj. Kalau bahari itu kan nak dipakai itu metodenya metode Baghdadiyah, yaitu alim-alim. Kalau dibaca misalnya dihijah alif lam mati di atas al kalau bacanya, tapi itu kalau dipraktekkan masih banyak salah baca. Ada sedikit orang membaca alham nah kayak lamanya itu berhidup bahasa beda dengan alhamdulillahirabbil alamin, beda dengan alhamdulillah alhamdulillah. Kada sedikit orang membaca seperti itu. Ini kadang konsekuen sebenarnya. Ini ngarannya kada disiplin. Sekali mati sukun tetap mati. Makanya disebut alif lamnya itu alif lam lil istighraqiyah. Istighraqiyah artinya tenggelam. Arti tenggelam kada boleh lagi timbul. Sekali lamnya itu mati tenggelam bunyi. Istighraqiyah menenggelamkan seluruh puji-pujian, kadang lagi terkecuali hanya satu, lillah, hanya kepada Allah. Kenapa jadi hanya Allah hanya yang pantas dipuji, habis pujian itu terarah hanya kepada Allah? Karena seluruh apapun yang ada di alam semesta ini milik Allah. Misalnya disambal ini, misalnya aja disambal ini ada tokoh ampun Haji Anu, ada kios ampun Haji Anu, ada jalanan Haji Anu, ada barak Haji Anu. Pokok semua senang disambal ini ampun Haji Anu, itu jadi sambal. Misalnya orang baiknya toko nama itulah cara orang di warga mana toko nama itu umas sebatang kira-kira kamu orang mau uji toko mau uji ampunnya jalan itu kamu di warga nyaman kan di jalan di sana itu jalannya, tapi jangan tuh ampun Haji Anu berarti dengan orang memuji jalanan tak muji ampun jalan. Kalau seluruh alam semesta ini tadi kada ada memilikinya terkecuali Allah, karena memang Allah yang menciptakan. Kenapa jadi kita ini tadi ketika kita hidup di alam semesta nam penuh dengan puja-pujian, kenapa jadi kada arah terpujian itu kepada Sang Pencipta yaitu Allah? Misalnya aja ketika kita membaca nah barang kita baca barang qasidah tadi misalnya ya Imam Syekh Muhammad Zaini, ketika kita membaca kita mendengar suara kita. Ketika kita membaca mendengar suara kita, lalu kita menikmati bacaan dan suara kita. Apabila kita lupa maulah kita kalau membaca dan sehingga mendengar itu adalah Allah, maka tersadarlah ke diri kita, lalu pujian itu terbulik kepada diri kita. Seharusnya pujian itu tadi ketika kita membaca dan mendengar bacaan kita, karena kita sudah ma'rifat menang maulah kita kalau membaca dan mendengar itu adalah Allah, saat itu yang kita rasakan dengan gaul hati kita Allah aja. Itu diantara sedikit daripada isi yang ada di Alhamdulillah. Nah, jadi alnya itu jangan nang kaya memantul,
Jadi dibaca bujur-bujur al alif lam mati di atas jangan alhamdulillah salah. Membacanya ulang tasdid angka 4 lillah alhamdulillahi jangan baca kita alhamdulillahi rabbil salah. Harus cepat sedikit, tapi kalau kita masih singgah bantal orang harus maju lagi. Banyak ulang yang terjadi kesalahan karena kurang teliti ketika belajar atau memang pada belajar bujur masalah Fatihah ketika baca roba satu di atas karena kurang bujur memperhatikan makhrajil huruf kada sedikit orang yang membaca seharusnya alhamdulillahirabbil alamin, tapi kita baca alhamdulillahirabbil itu seakan-akan menambahi huruf fa di dalam adanya huruf ba. Seharusnya orang membaca huruf ba tadi syaratnya ialah merapatkan kedua bibirnya yang di bagian dalam sehingga bunyinya tuh bunyi hibak hirom beda dengan hirom bil bila hirom itu huruf fa hanya bil ada sedikit orang seperti hirom bil beda orang coba tangan baju alhamdulillahi rabbil dengan alhamdulillahi rabbil beda orang harus bujur disiplin rabbil bukan rabbil ini banyak sekali. Seharusnya ini dididik mulai di awal TK Al-Quran ini harus diperhatikan. Jangan nang kaya mengajari anak-anak tuh nang kaya kurang belanja buka bahan capak tontok. Minggu ini kalau satu minggu kurang dua kalau tuanya sebulan saja tuntong kalau anak tapi bunyi karena mulai di awalnya anak-anak itulah yang pacak berikir bukan bil harus masuk di antaranya kemudian setelah itu alhamdulillahirabbil alamin. Nun itu hendaknya di ujung lidah bukan di tengah lidah. Banyak orang menyebutnya nun tetapi makhrajul huruf nun. Alhamdulillahirabbil alamin beda dengan alhamdulillahirabbil alamin beda. Maka bacaan ini masalah makhrajul huruf karena Allah belajar seorang Ar-Rahmanir Rahim. Di dalam kitab-kitab ulang disebutkan bahwa di dalam penyebutan Ar-Rahmanir Rahim ini pun banyak yang salah. Kenapa? Seakan-akan inya terendam disebut Ar-Rahmanir
Jadi harus tipis. Ar-Rahmanir-Rahim kata boleh kamanda Ar-Rahmanir-Rahim kata boleh, tapi Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Banyak ya orang salah baca di sini. Tasdidnya bujur baca, tasdid juga kata Maliki Yaumiddin teman-teman. Tapi baca bujur juga tasdid Maliki Yaumiddin. Tapi kada sedikit orang yang baca kurang perhatian dan fokus, karena kurang perhatian di dalam belajar membaca, seakan-akan membaca mim dal satu bawah mim, tak baca tak. Maliki Yaumiddin, din tak dahulu hanya dal. Maliki Yaumiddin dibacanya Maliki Yaumiddin, din dahulu. Banyak juga salah. Ringkas saja. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak yang di sini kurang, banyak yang kelebihan. Ada yang membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kada ditekan tipis. Seharusnya membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan dibaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in seperti nang kaya berbayar tahayul saja. Iyanya itu tadi ada sebahagian yang membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka, itu labihan. Saya itu kalau mungkin nanti sampai ada guru-guru Quran yang belajar Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim ini syaratnya membaca huruf H itu di sini terasa tidak ada. Ihdinas siratal, apabila di sini aja terasa, itu maknanya belum lagi mencapai makhraj H. Jadi ihdinas siratal mustaqim terasa, tapi kada cuma berguncang di sini. Ihdinas siratal jantungan pulang mendengar. Kalau kita jadi imam itu baik. Ihdinas siratal kada nak kayak itu. Jadi hak besar yang bahari itu harus sampai ke dada kita ini, terasa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, bukan gairil. Banyak orang membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, siratal ladzina an'amta 'alaihim gairil. Nah ya, kata banyak Arabnya. Ada juga yang terlalu tipis, bukan kekabalan bilanya gairil tadi. Ada yang terlalu tipis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, namanya wairil terlalu tipis. Gairil kalau tebal, kalau kasar wairil. Apa aja hadirin tentang yang aku orang enggak gairil
ghairil. Nang paling di atas, nang di paling atas huruf khulqu itu adalah ghaib. Belajar bahasa aja sudah kita kenal sini, kita sangat dasar belajar. Nah, ini aku tanya itu bapak kan bisa ada kentong. Saya kayaknya mengesankan situ dulu ya Allah. Itu gitu. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini Allah ridhoi dan dipandang oleh baginda Rasulullah SAW sebagai bentuk menghidupkan ilmu sini karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Rasulullah membaca Quran dan membaca Fatihah itu ilmu jawadah. Mudah-mudahan kita pun diberi Tuhan mudah untuk membaca Al-Quran dengan makhraj dan bujur-bujur lumayan mendatangkan hak-hak makhraj daripada huruf Al-Quran. Al-hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shalihah ila hadratin nabi Bismillahirrahmanirrahim.